saya Rinska Gata. Nama saya Alif Mulyano. Nama saya Karna Safa. Saya Dalia Bersida Pratama. Saya Marfani dari Suara. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ragam masalah sosial akibat globalisasi dan digitalisasi. Saya menjelaskan terkait kejahatan cyber. Saya akan menjelaskan tentang neokolonialisme. Saya akan menjelaskan mengenai konsumtif dan hedonisme. Saya menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Saya menjelaskan tentang ketinggalan dan timbangan. Jadi saya akan menanggapi berita yang tadi sudah ditemukan. Dalam berita tadi, Indonesia masih menghadapi bentuk penjajahan modern, yaitu lewat investasi asing, terutama dalam sektor tambang dan energi. Banyak perusahaan luar negeri masuk dengan izin panjang, potongan pajak yang besar, bahkan sampai bisa menyelesaikan masalah lewat pengadilan luar negeri. Hal ini mengakibatkan Indonesia kurang punya kendali atas sumber dayanya sendiri. Masalah ini muncul karena Indonesia butuh dana yang besar untuk pembangunan. Tetapi aturan dan pengawasannya belum terlalu kuat. Selain itu, hasil tambang sering dijual dalam bentuk mentah, belum diolah di dalam negeri, sehingga negara lain menikmati keuntungannya yang lebih besar dari Indonesia. Solusi dari masalah ini adalah pemerintah perlu membuat aturan yang tegas, mengolah sumber daya alam di dalam negeri, memperketat pengawasan perusahaan asing, dan memastikan masyarakat lokal ikut merasakan manfaat dari sumber daya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus seperti ketinggalan budaya dan ketimpangan budaya terjadi karena adanya fenomena culture lag dan culture shock. Nah, fenomena ini terjadi di mana kondisi adanya perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada norma sosialnya, atau terjadi juga ketidakseimbangan adaptasi dengan budaya lokal dan budaya asing karena globalisasi. Nah, teman-teman, salah satu contoh dari fenomena tersebut adalah beberapa daerah di wilayah NTT, yaitu mengalami kesulitan air bersih atau krisis air bersih yang dikarenakan kondisi geografis serta mengakibatkan warga-warga sekitar sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, teman-teman, hal ini juga terjadi karena mata air bersih yang biasa digunakan warga cukup jauh dari permukiman warga, sehingga sangat menyulitkan warga-warga untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Solusi yang bisa dikerahkan yaitu mencakup beberapa upaya, seperti membangun teknologi atau infrastruktur air bersih, lalu menyediakan hidran juga, dan mengadakan sumur bor air bersih. Berikut sesuai dengan apa yang telah diusahakan atau diupayakan oleh seorang konten kreator bernama Jeremy Nemo yang akhirnya berhasil untuk mewujudkan impian para warga-warga di sana. Terima kasih. Hits tahun ini. Pokoknya di atas 5 juta sih. Oh, 5 juta buat minggu tuh? Enggak, buat sebulan. Untuk bermain pedal, diperlukan lapangan khusus yang dapat disewa dengan tarif mulai dari Rp400.000 per jamnya. Pedal ini tentu berkaitan dengan hidup konsumtif dan hedonisme, karena kan banyak masyarakat yang jadi mulai membeli barang-barang perlengkapan pedal secara konsumtif, dan sebenarnya mereka mungkin tidak membutuhkannya, cuma kalau mereka termakan dengan hasutan Instagram dan sosial media, mereka merasa bahwa mereka berkeinginan untuk memilikinya. Nah, pedal ini juga dianggap sebagai olahraga yang bisa menaikkan status sosial, sehingga mulai banyak masyarakat yang mulai menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan pedal mereka dibandingkan kebutuhan prioritas mereka yang seharusnya
itu adalah kebutuhan fungsional mereka dan mereka tidak seharusnya menggunakan uang itu untuk keinginan yang dapat mendorong gengsi mereka. Solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat harus lebih fokus pada olahraga ini secara manfaatnya itu untuk kesehatan, bukan untuk kemewahan atau untuk citra sosial. Lalu, komunitas pedal harus mengkampanyekan bahwa olahraga ini tuh merupakan olahraga yang terbuka untuk semua kalangan. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat harus dapat membedakan yang mana kebutuhan fungsional yang benar-benar kita butuhkan dan keinginan yang didorong oleh gengsi. Nih orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Kamera warga merekam kebakaran di kawasan Bukit Teletabis Rabu kemarin. Yang sudah kita ketahui yaitu kebakaran di Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo yaitu disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu penggunaan suar atau flare untuk foto pra-pernikahan yang dimana percikan api dari flare itu jatuh ke kawasan tersebut dan membuat api melebar hingga 504 hektar lahan terbakar. Nah, dari dampak kejadian itu, yang pertama adalah ekosistem flora dan fauna di kawasan tersebut menjadi terganggu, yang dimana kawasan tersebut terbakar dan akhirnya flora di kawasan itu tidak bisa tumbuh dengan baik dan juga fauna di sana pastinya akan terancam karena adanya api yang akan mengganggu habitat mereka. Yang kedua, yaitu kerugian sebesar 84,5 miliar yang harus ditanggung. Yang ketiga adalah dampak sosial bagi masyarakat yang bergantung pada pendapatan dari pariwisata Gunung Bromo yang kita ketahui kalau Gunung Bromo itu banyak sekali wisatawan yang datang ke sana. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi dari saya adalah pemerintah harus mengawasi aktivitas manusia yang ada di Gunung Bromo dan memperketat pengawasan tersebut. Yang kedua adalah wisatawan harus diberikan edukasi sebelum memasuki dan melakukan aktivitas di Gunung Bromo. Dan yang ketiga adalah harus diberikan sanksi dan pelaku harus mengganti kerugian yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Oke teman-teman, dari artikel tersebut saya akan memberikan analisis dan cara mengatasinya. Jadi, dari artikel tersebut memberikan fakta bahwa telah terjadinya kebocoran data pelanggan JNE yang dimana data tersebut dijual dan bocor di forum gelap atau dark web dengan nama pengguna akun Romance. Nah, di mana pelaku mengklaim 81,47 juta data logistik JNE dan pelaku mengklaim dan menyimpan data tersebut di forum CCV dan Jenson dengan ukuran 245 GB. Kemudian pelaku menjual seharga 2.000 US dollar atau setara dengan 32 juta untuk semua jenis dataset. Nah, untuk cara mengatasinya agar tidak terjadinya kasus seperti ini lagi dengan yang pertama menerapkan enkripsi pada semua data sensitif saat melalui transit atau saat disimpan. Yang kedua dengan mengamankan keamanan data dengan memberikan kata sandi yang kuat, aktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA dan hindari memberikan informasi login. Dan yang terakhir dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum.